Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mangjo dimanapun berada, pada hari ini Mangjo akan berbicara tentang sejarah kedatangan Islam di Nusantara serta hubungannya dengan Timur Tengah, Cina, India, dan Persia. Dalam sebuah tulisan dari Yuri Luna, ya, History of Freemasonry, ya, Architect of Deception, dikatakan ada 3 cara melemahkan dan menjajah sebuah negeri. Yang pertama adalah kaburkan sejarahnya supaya masyarakatnya, penduduknya, warganya tidak tahu sejarahnya. Yang kedua adalah hancurkan bukti-bukti sejarahnya sehingga tidak bisa lagi diriset, dibuktikan kebenarannya tentang sejarahnya. Dan yang ketiga adalah putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya supaya mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh leluhurnya itu tersebut. Nah, maka mengapa Mangjo pada hari ini belajar atau sahabat MDT kita barengan belajar tentang sejarah bagaimana Islam ke Nusantara ini? Di antaranya adalah kita harus bisa mengenali bagaimana sejarah Islam di Nusantara supaya kita tahu tentang identitas keislaman kita. Sahabat Manggio, ada berbagai teori ya yang dikenal dalam merumuskan tentang kedatangan Islam tersebut. Ada teori dari Gujarat, India, ya. Ada juga teori dari Cina, ada juga teori dari Arab, dari Persia, ya. Ada 4 teori yang mengatakan tentang dari mana sebenarnya kedatangan Islam tersebut dan awalnya dari mana. Ini teori-teorinya ini berdasarkan pembuktian juga. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah teori kedatangan Islam dari India. Sahabat Mangjo dimanapun berada, bahwa dalam teori ini dikatakan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara adalah dari Arab, ya, yang datang dan menetap di India, kemudian membawanya ke Nusantara. Yang berpendapat seperti ini adalah Pigenaple, ya, pencetus teori Gujarat, ya. Kemudian ada juga J.P. Mokwit, dan yang terkenal adalah Dr. Christian Snokunggronya, ya. Sahabat Mangjo dimanapun berada, bahwa teori Islam dari Gujarat ini dikembangkan oleh Dr. Christian Snokunggronya, ya. Menurutnya Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, India pada abad ke-12. Dari mana buktinya? Mereka mempunyai bukti adanya batu nisan di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kawasan utara Sumatera, di mana ditemukan, sahabat Manggo, tulisan dalam batu nisan yang ditulis tahun 1297 Masehi, yaitu pada makam Maulana Malik As-Saleh, ya. Maulana Malik As-Saleh ini adalah raja pertama Samudra Pasai. Adapun batu nisan lainnya ditemukan pada makam Maulana Malik Ibrahim 1419, di mana batu nisan ini merupakan impor dari India, dari Gujarat, ya. Karena adanya kesamaan antara batu nisan India dengan batu nisan yang ada di Samudra Pasai atau yang ada di Gresik, ya.
Ini kemudian Menso Johannes Piznapel itu mengatakan berarti ada interaksi antara Islam India dengan Islam Nusantara. Maka disimpulkanlah pada teori ini pada abad 12 sampai ke 14 Masehi terjadi dakwah Islam dari India ke Indonesia, dari Gujarat ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, kemudian terdapat juga keterangan dari Marco Polo ya. Pada tahun 1200 ia pernah singgah di Perlak yang menganut ajaran Islam dan mereka melihat banyak pedagang Islam dari India yang berdakwah tentang agama Islam. Nah, sahabat Manggil, bahwa ciri khas dari batu nisan yang ada dari India itu adalah berbentuk lunas kapal khas Gujarat. Sedangkan model tulisannya pun banyak dijumpai di negeri Gujarat. Maka adanya kesamaan dari bentuk makam, desainnya, kemudian tulisannya, maka disimpulkanlah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13 Masehi atau antara abad ke-12 sampai 13 Masehi. Itulah teori kedatangan Islam dari India atau dari Gujarat, India. Kita akan masuk ke kedua, yaitu teori kedatangan Islam dari Cina ya. Menurut teori dari Cina bahwa kedatangan Islam ke Nusantara adalah abad ke-9 di mana beberapa muslim Tionghoa di Guangzhou dan bagian Tiongkok Selatan berdatangan ke Jawa, ke Kedah dan ke Sumatera. Evakuasi tersebut mengapa? Karena pada era tersebut penduduk provinsi Guangdong dan bagian lain Cina ditindas dan mayoritas adalah penduduk Cina dan mereka adalah muslim. Hal ini tertulis dalam literasi dari Tiongkok. Nah, kemudian mengenai interaksi Islam yang berasal dari Cina, dalam literatur penulis Sumanto Al-Qurtubi menyatakan bahwa dalam catatan dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir bagian selatan Cina itu sudah terdapat penduduk muslim yang menetap. Maka kalau misalnya disebutkan tadi diusir atau terjadi perpindahan ke Nusantara, itu bisa masuk akal ya dalam reasonnya para sejarah ya. Nah, kemudian mengenai tadi Raja Islam Demak ya, yaitu Raden Patah, itu mempunyai ibu tiri ya. Ibu tirinya itu adalah Siu Banci, di mana Siu Banci ini merupakan putri keturunan Cina yang merupakan putri Syekh Bentong, seorang ulama asal Tionghoa. Dengan demikian ada interaksi Islam dari Cina dengan Islam Nusantara. Nah, kemudian sahabat Mangyo dapat dilihat juga dari kedatangan Cheng Ho ya dari Cina. Cheng Ho yang hidup tahun 1371 sampai 1435 dianggap sebagai penyebar dakwah Islam dari Cina. Salah satu buktinya adalah ketika ia berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng Cakradonya kepada Sultan Aceh yang kini masih tersimpan di Museum Banda Aceh. Kemudian tahun 1415 Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati Cirebon dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok Sultan
Cirebon, ya, kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Nah, pada masa pemerintahan Raja Wikramadana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi kerajaan Majapahit. Misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah menjalin persahabatan dan kemudian berdakwah Islam. Di Indonesia pengaruhnya itu dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho, ya, yang ada di Surabaya, Palembang, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Kemudian masjid itu tersebut bisa dilihat dari adanya Masjid Jawa kuno, ya. Seperti bagian atas Masjid Fanta Banten yang berbentuk bulat, ya, dan ini merupakan khas dari Cina. Begitu sahabat Manggil. Nah, demikian itu adalah teori kedatangan Islam dari Cina. Nah, kemudian kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Makkah, yang mulanya dikemukakan oleh para sejarawan barat seperti Van Leer, Kaiser, T.W. Arnold, Crawford, Nieman, de Hollander. Tiap sejarawan tersebut mengungkapkan pendapat yang berbeda mengenai masuknya Islam lewat orang-orang Arab. Crawford menyatakan bahwa Islam datang dari Arab langsung, dan menurut teori Crawford bahwa orang-orang Arab pada saat itu dakwah ke Nusantara itu sejak zaman Nabi, begitu, ya. Nah, kemudian ada juga Islamnya itu bukan Islam Arab tapi Islam Mesir, ya. Karena mazhabnya berbeda dengan mazhab Arab Saudi. Karena biasanya yang berdakwah itu bukan sekedar dakwah saja, tetapi biasanya produk mazhabnya juga dibawa, gitu. Nah, berbeda antara Islam Mekah dengan Islam Nusantara, di mana Nusantara banyaknya berzhab Syafi'i, maka disebutnya Islam itu datangnya dari Mesir, ya. Nah, kemudian ada juga de Hollander mengatakan bahwa Islam datang dari Hadramaut, bukan dari Mesir. Nah, sahabat Manggil, kemudian ada catatan dari Tiongkok tentang kerajaan Taci. Jadi catatan Tiongkok atau literasi Tiongkok tentang kerajaan Taci di gugusan Kepulauan Melayu telah mengikat hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 630 sampai 655. Berarti ini sebelum Nabi Muhammad meninggal, ya sahabat Manggil. Adapun Taci adalah nama yang ditujukan kepada orang-orang Islam di gugusan Kepulauan Melayu pada pertengahan abad ke-7. Jadi orang Tiongkok mengatakan ada kerajaan Taci yang dimana pada saat itu tinggal di Kepulauan Melayu yang pada saat itu Muslim, begitu. Nah, yang kedua ada bukti, ya, tulisan dari dinasti Tang, bahwa dinasti Tang menginformasikan bahwa saudagar Arab sudah mendiami pantai barat sejak akhir abad ke-7, di mana terdapat pemukiman Arab Muslim di pantai barat Sumatera tahun 674 Masehi. Angka tersebut memberikan keterangan adanya hubungan dagang dengan Nusantara terus berlangsung, ya, hingga masa Khalifah Umayyah di Damaskus tahun 661 sampai 750 Masehi. Seperti yang tertuang dalam buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Surya Negara. Nah, kemudian ada juga tulisan yang mengatakan bahwa terdapat kontrak bisnis kapur barus antara Nusantara dengan saudagar Arab, di mana bisnis ini pasti akan ada interaksi ketika dalam berbisnis. Nah, kemudian yang keempat ada
literasi dari Jepang mengatakan bahwa sudah ada perkampungan muslim pada abad ke-7 dan ke-8. Begitu dari teori Arab. Teori Arab ini mendapat dukungan ya dari Bapak Profesor Ahmad Mansur, kemudian mendapat dukungan juga dari Yahya Hamka. Sahabat Manggeo dimanapun berada, bahwa begitulah sahabat Manggeo teori kedatangan Islam dari Arab. Nah, berikutnya adalah teori kedatangan Islam dari Persia. Dalam teori ini dikatakan bahwa sesungguhnya kedatangan Islam itu dari Persia menuju Nusantara. Jadi tentu Islamnya dari Makkah, dari Madinah, tetapi diekspor ke Persia dulu, kemudian dari Persia ke Nusantara. Nah, sahabat Manggeo, memang di sini dikembangkan bahwa yang menyebarkan adalah orang-orang Persia yang bermazhab Ahlul Bait ya. Teori Persia ini dicetuskan oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Husain. Teori ini didukung beberapa bukti, diantaranya adalah adanya persamaan antara Indonesia dan Persia. Yang kedua, adanya ajaran Sufi Syekh Siti Jenar dengan Sufi Iran Al-Halaj ya. Nah, kemudian adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu. Nah, kemudian penemuan manuskrip di perpustakaan Iran tentang adanya penyebaran Islam ke Nusantara. Kemudian ada juga peringatan 10 Muharram atau hari Asyura atas meninggalnya Imam Husain yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Minangkabau setiap bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. Nah, kemudian adanya kesamaan antara tasawuf wahdatul wujud dengan pemikiran Hamzah Fansuri ya, yang terkenal merupakan ulama asal Sumatera. Kemudian ada juga bukti maraknya aliran Ahlul Bait khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian ada juga peringatan adat 10 Muharram Tabwik di Bengkulu dan Sumatera Barat. Kemudian Maulid Lompoa di Cikoang. Nah, kemudian ada juga penggunaan istilah Persia dalam mengeja bahasa Arab. Menurut Nurholis Majid, banyak sekali bahasa Indonesia yang mengandung kata-kata pinjaman dari bahasa Persia. Dan hampir semua kata Arab menurut bahasa Indonesia dipinjam dari dan melalui bahasa Persia. Misalnya harusnya dibacanya ha atau tak marbutoh, tetapi dibacanya t atau ta. Hampir semua di Indonesia yang harusnya dibacanya ha itu malah dibacanya t, karena ini adalah serapan dari bahasa Persia. Misalnya adat harusnya adah karena tak marbutoh. Berkat harusnya berkah karena tak marbutoh. Hajat harusnya hajah. Jemaah, kalimah harusnya kalimah tapi jadi kalimat. Masyarakat harusnya masyarakah. Zakat harusnya zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Rahmat harusnya rahmah. Sifat harusnya sifah. Tobat harusnya taubah. Surat at-taubah misalnya. Warkat harusnya warkah. Begitu seterusnya. Menurut Simo pada tahun 1988 di Jawa pengaruh aliran Ahlul Bait itu terlihat sekali dalam proses Islamisasi melalui seni ya, di mana ada seni sandul misalnya tentang perjuangan antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Kemudian perayaan Asyura 10 Muharram
sebagai peringatan Imam Husain yang terbunuh di Karbala tahun 680 Masehi. Nah, kemudian melihat juga ada berbagai macam seni-seni yang terpengaruh oleh Persia atau Iran pada masa kini. Nah, sahabat mangga bisa melihat serapan bahasa Persia dalam bahasa Indonesia seperti langgar, laskar, nakoda, nisan, pahlawan, pelita, perca, peri, piala, pinggan, piring, rubah, saudagar, syekh, tajuk, tahta, taman, tamasya, zaman, zirah. Nah, ini bisa dilihat dari sastra Melayu, di mana dalam tulisan buku karya Hamzah Pansuri ya, itu dapat dilihat bagaimana pengaruh Persia ya. Nah, kemudian ada 429 kata serapan dari bahasa Persia ya. Jadi dengan demikian ada pendapat yang mengatakan bahwa kedatangan Islam yang berada di Nusantara sesungguhnya berasal daripada Persia atau kaum Ahlul Bait yang berada atau yang hijrah ke Persia atau kalau sekarang ke Iran. Hijrahnya tersebut adalah karena adanya konflik antara kubu dari Ahlul Bait melawan kubu dari Muawiyah, di mana banyak terjadi kontak fisik, peperangan yang akhirnya kaum Ahlul Bait banyak berhijrah, dan dalam teori ini berhijrahnya diantaranya adalah pengikutnya ke Indonesia. Begitu dalam teori Persia ini. Sahabat Manggeo, demikianlah tentang teori dari masuknya atau kedatangan Islam ke Nusantara. Adapun Manggeo mempunyai kesimpulan sebagai berikut. Seiring dengan banyaknya para ahli yang melakukan penelitian, maka teori seperti Islam berasal daripada Arab, India, Persia, Cina, sesungguhnya mereka mempunyai dalil-dalil atau mempunyai bukti-bukti ilmiah, dan semuanya juga mempunyai bukti yang kuat ya. Nah, yang kedua, bahwa sesungguhnya produk Islam itu tentunya diawali dengan berada di Arab Saudi, begitu ya, di Mekah. Kemudian mengenai masalah menyebarnya, ini banyak berbagai teori, apalagi menuju kepada Nusantara. Namun menurut Manggeo, semuanya bangsa-bangsa tersebut itu berperan, baik Mesir, India, Arab, Persia ataupun Cina. Itu yang menjadi catatan Manggeo. Semuanya ada bukti-buktinya dan semuanya berperan, karena kaum muslim ini mempunyai prinsip untuk berdakwah di mana saja, kemana saja. Karena bagi kaum muslim berdakwah merupakan wajib ya, maka sebagai muslim kita pun wajib berdakwah kemanapun kita pergi ya. Maka wajar kalau di sini mau dari Mesir, dari India, dari Arab, dari Cina, dari Persia, semuanya pada prinsipnya menyebarkan Islam, karena dalam tradisi Islam dakwah merupakan sesuatu yang wajib. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini sahabat Manggeo, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur damai ya, tidak jalur kekerasan. Ini yang harus dicatat, bahwa Islam ke Indonesia itu bukan dari jalur keras ya, atau bukan dari jalur pertempuran ya. Nah, sahabat Manggeo dimanapun berada, dan umumnya dakwah Islam di Indonesia atau di Nusantara ini melalui jalur dagang, pernikahan, jalur dakwah secara budaya. Itulah yang menjadi tradisi dakwah Islam di Indonesia, yaitu
melalui jalur damai ya. Nah, yang keempat, sahabat Manggio, perkembangan Islam Indonesia yang menjadi aktor utamanya adalah para mubalik yang corak dakwahnya dekat dengan tasawuf ya, atau dengan tarekat, di mana ciri dari tasawuf ini dia lebih berdakwah dengan cinta, dengan pendekatan akhlak, pendekatan amaliyah, dan itu sangat tepat untuk dakwah budaya di Indonesia gitu ya. Nah, kelima, seiring dengan perkembangan maka muncullah kehidupan tasawuf dan tarekat yang berkembang di Indonesia, kemudian lembaga Islam, masjid, pesantren, surau-surau yang merupakan pendidikan Islam. Nah, yang keenam, kesulitan mengenai kepastian kapan secara jelasnya Islam datang ke Nusantara ini adalah karena memang budaya dari Nusantara ini adalah bukan budaya yang sifatnya literat ya, sehingga para sejarawan kesulitan ya, tidak ada tulisan yang jelasnya yang berasal dari bangsa Indonesia yang pada saat itu menulis kedatangan atau menulis bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Misalnya tahun 630-an itu belum ada orang Indonesia itu atau orang Nusantara itu yang menulis gitu, yang berliterasi. Sehingga akhirnya para sejarawan mencari bukan dari literasinya, tetapi dari hasil-hasil peninggalan-peninggalan yang merupakan bentuk-bentuk atau barang-barang yang dianggap itu adalah hasil daripada kedatangan Islam dari luar ke Nusantara. Nah, yang ketujuh adalah ketika banyaknya para sejarawan yang non-muslim yang mempelajari bagaimana Islam datang ke Nusantara ini, kita jangan kegeeran dulu. Mereka itu sebenarnya ingin melihat bagaimana terutama orang-orang yang berada di Nusantara ini menerima sebuah agama, karena mereka juga berkepentingan untuk bagaimana menaklukkan agama Islam yang ada di Nusantara ini, penganut agama Islam di Nusantara ini, dan bagaimana merubahnya begitu sehingga mereka ada kepentingan. Jadi kalau menurut Manggio akan sangat hati-hati dengan para orientalis ini. Kalau misalnya ada yang bisa dibuktikan, Manggio terima. Tetapi kalau misalnya ada literasi-literasi yang sangat membahayakan, Manggio juga akan saring sehingga bisa mendapatkan sejarah yang sangat bagus gitu, yang sangat akurat ya, data-data yang sangat akurat. Begitu sahabat Manggio tentang kedatangan Islam di Nusantara. Terima kasih, semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi sesuatu hal yang dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Manggio. Jangan lupa zakatnya ke Al-Kasab.